kita akan bertemu pada pertemuan pertama tentang pengantar manajemen risiko pada mata kuliah manajemen risiko bangunan untuk program teknik sipil Universitas Sains dan Teknologi Komputer. Kita akan mulai pertemuan kita yang pertama. Adapun tujuan pembelajaran dari perkuliahan ini adalah mahasiswa diharapkan memahami apa yang menjadi pengantar dari manajemen risiko. Kemudian mahasiswa memahami kualifikasi risiko dalam lingkungan bangunan konstruksi. Kalau kita berbicara mengenai manajemen risiko, tentu kita harus mengetahui pengertian dari risiko. Risiko adalah konsekuensi dari kondisi yang tidak pasti, yang seringkali tidak dapat diprediksi secara akurat. Oleh karena itu, perlu adanya manajemen risiko dari awal proyek konstruksi untuk mengurangi risiko yang mungkin nanti terjadi pada setiap fase dalam proyek konstruksi. PMBOK edisi kelima menyatakan tahun 2013 bahwa tahapan manajemen risiko terdiri dari 4 hal. Yang pertama adalah identifikasi risiko atau risk identification, risiko analisis atau risk analysis, respon terhadap risiko atau risk respon, dan monitoring dan kontrol terhadap risiko atau risk monitoring dan kontrol. Risiko proyek dapat diidentifikasikan sebagai penjabaran konsekuensi yang tidak menguntungkan, baik dari sisi keuangan, struktur proyek, sebagai hasil daripada konsekuensi proyek itu dilaksanakan. Proyek konstruksi itu bersifat unik, spesifik, dan dinamis. Oleh karena itu, proyek memiliki tingkat dan kombinasi risiko yang sangat berbeda. Tidak bisa disamakan antara satu proyek dengan proyek yang lainnya memiliki risiko yang sama. Di bawah ini adalah level daripada risiko pada proyek, yaitu level 1, level 2, dan level 3. Level 1 adalah kepentingan daripada risiko pada setiap faktor. Kemudian level 2 adalah risiko yang dianggap besar. Dan level 3 adalah risiko daripada faktor-faktor tersebut. Dari gambar ini terlihat bahwa risiko dibagi menjadi 4 hal, yaitu eksternal dan site condition risk, kemudian economic and financial risk, technical dan contractual risk, serta managerial risk. Masing-masing dapat dilihat bagaimana faktor-faktor itu memberikan risiko di dalam proyek. Dalam gambar satu di atas, kita bisa mengkategorikan berbagai risiko dan identifikasi risiko pada proyek konstruksi. Risiko diidentifikasi dalam setiap kategori risiko. Kategori risiko dalam proyek konstruksi dapat berada dalam ruang lingkup risiko, keuangan, risiko waktu, risiko fisik, risiko personal, risiko desain dan teknis, risiko kontrak, risiko politik dan regulasi, serta risiko keselamatan. Hal ini disampaikan oleh Cheng Siugoh dan Hamzah Abdurrahman pada tahun 2013. Kategori risiko untuk proyek konstruksi sendiri ditentukan berdasarkan beberapa pertimbangan, termasuk jenis pekerjaan konstruksi, pihak-pihak yang terlibat, metode konstruksi, sumber daya proyek, masalah konstruksi, dan lain-lain. Risiko muncul karena adanya ketidakpastian pada suatu peristiwa yang belum terjadi. Dalam kepastian seperti itu, risiko akan selalu berbanding terbalik dengan laba. Semakin besar risiko, maka laba yang didapatkan juga semakin kecil. Ketidakpastian biasanya dapat meningkatkan faktor risiko yang dapat dilihat dari berpotensi terjadinya keadaan negatif yang tidak diinginkan dari suatu peristiwa. Menganalisis risiko adalah hal penting dalam bisnis. Dalam konstruksi, risiko dapat dilihat dalam setiap aspek pekerjaan, seperti lokasi kerja, sumber daya, dan jadwal pelaksanaan proyek. Analisis risiko bertujuan untuk menentukan sejak awal kemungkinan kerugian serta manfaatnya. Kemudian kita akan belajar mengenai apa manajemen risiko. Setelah kita tahu bahwa pengertian daripada risiko, kita akan
mengevaluasi, dan membedah mengenai apa yang dimaksud dengan manajemen risiko. Manajemen risiko definisikan sebagai identifikasi dan pengendalian perspektif ekonomi dari risiko yang muncul ya, yang mengakibatkan aset dan pendapatan. Manajemen risiko sendiri bertujuan untuk mengidentifikasi sumber risiko dan ketidakpastian, kemudian menentukan pengaruhnya dan menentukan respon yang tepat untuk mengatasi segala risiko. Tujuan daripada manajemen risiko sendiri bukan hanya untuk mengurangi risiko, manajemen dapat digunakan oleh pengambil keputusan dalam memperkirakan risiko dan manfaat yang dapat mengubah risiko menjadi penghasilan besar. Justru dengan mengenali risiko, kita dapat merubah sesuatu yang tidak pasti menjadi sesuatu yang berpotensi dapat memberikan penghasilan yang besar. Manajemen risiko dibagi menjadi tema tahap, yaitu klasifikasi risiko, identifikasi risiko, elicitation data, analisis risiko, dan respon risiko. Bagaimana model manajemen risiko? Model manajemen risiko adalah sebuah model serangkaian yang dibuat oleh eksekutif untuk em, bagaimana manajemen dilakukan, tentang bagaimana mereka mengidentifikasi, mendefinisikan tujuan, memotivasi, upaya mengkoordinasikan kegiatan, dan mengalokasikan sumber daya. Model manajemen risiko biasanya dibagi menjadi 4, yaitu level 1 adalah perencanaan, level 2 adalah mengidentifikasi risiko, level 3 menganalisis risiko, dan level 4 adalah melakukan mitigasi. Perencanaan risiko meliputi langkah pertama dari setiap proses, meliputi perencanaan, pengorganisasian, pengendalian, pelaksanaan proyek. Perencanaan proyek adalah fungsi di mana manajer proyek dan konstruksi dan anggota staf utama mereka menyiapkan rencana induk. Kemudian rencana induk ini dimasukkan ke dalam jadwal waktu dengan menjadwalkan orang yang kemudian disebut penjadwalan proyek. Kemudian perencanaan adalah proyek dan penjadwalan proyek adalah dua fungsi terpisah dan berbeda dari manajemen proyek. Perencanaan proyek sebagian besar bertanggung jawab atas keberhasilan atau kegagalan proyek. Oleh karena itu, perencanaan proyek harus dilakukan dengan sangat hati-hati dan di bawah nasihat daripada ahli. Kemudian risk identification. Risk identification adalah langkah penting dalam manajemen risiko, yaitu mengidentifikasi risiko yang terlibat. Risiko diidentifikasi untuk dapat dianalisa dan mengetahui respon risiko yang akan diambil. Pembuat keputusan percaya bahwa keuntungan paling penting dari manajemen risiko adalah untuk mengidentifikasinya daripada menganalisisnya. Menurut buku panduan untuk Badan Manajemen Proyek atau PMBOK, langkah-langkah dalam identifikasi risiko adalah tujuan tinjauan dokumen, teknik pengumpulan informasi, analisis daftar periksa, analisis asumsi, dan teknik diagram. Tahap selanjutnya adalah risk analysis. PMBOK 2023-2013 menyatakan bahwa analisis risiko sering ada metode yang digunakan seperti probabilitas risiko dan penilaian dampak risiko. Memperkirakan kemungkinan risiko, menyelidiki kemungkinan terjadinya beberapa risiko spesifik, dan memperkirakan dampak risiko, menyelidiki potensi dampak proyek yang dapat mempengaruhi tujuan proyek seperti waktu, kualitas, harga, ruang lingkup, pekerjaan yang mencakup dampak negatif dan positif. Probabilitas risiko dan dampak risiko digunakan untuk menghitung tingkat risiko yang dapat dirumuskan. Risk level sama dengan risk probability dikalikan dengan impact risiko atau risk impact. Risiko disusun berdasarkan pengadaan skala frekuensi dan dampak, terdiri dari yang terbesar hingga yang terkecil, untuk mengukur nilai probabilitas risiko dan dampak risiko digunakan skala 1 sampai 5 yang mewakili probabilitas dan dampak rendah hingga tinggi. Perencanaan respon risiko adalah proses mengembangkan opsi dan menentukan tindakan paling efektif untuk meningkatkan peluang dan mengurangi risiko dari efek negatif.
Jenis-jenis respon terhadap risiko dapat dibagi menjadi 4, yaitu penghindaran risiko dengan mengubah rencana proyek untuk menghilangkan risiko atau kondisi atau untuk melindungi tujuan proyek dari efek atau konsekuensi. Transfer risiko berarti mencari pertukaran konsekuensi atau efek risiko kepada pihak ketiga bersama dengan kepemilikan respon. Sedangkan mitigasi risiko melakukan investigasi untuk mengurangi probabilitas dan atau konsekuensi dari peristiwa risiko buruk ke tingkat yang dapat diterima. Kemudian penerimaan risiko menunjukkan bahwa tim proyek memutuskan untuk tidak mengubah rencana proyek atau tidak dapat mengidentifikasi strategi respon yang sesuai lainnya. Bagaimana aplikasi manajemen risiko? Sebagaimana Anda lihat pada gambar 2 adalah merupakan ilustrasi dari pemangku kepentingan di dalam membagi risiko dalam proyek konstruksi. Di mana kita tahu bahwa proyek konstruksi itu ada kontraktor dan juga ada owner, kemudian ada konsultan desain, ada konsultan supervisor, ada masyarakat. Dan di dalamnya adalah terdapat project life cycle, di mana di dalam risiko yang muncul pada proyek harus dilakukan perencanaan, kemudian dilakukan risk identification, dilakukan risk analysis, dan dilakukan dengan risk mitigation. Dan seluruh proses ini memerlukan data collection dan juga validasi. Sehingga informasi dari kontraktor, informasi dari owner, desain konsultan, konsultan supervisi, serta masyarakat penting dalam rangka kita melakukan manajemen risiko dalam proyek. Berikut adalah contoh dari tabel identifikasi risiko pada sebuah proyek yang terjadi pada tol, proyek tol di Semarang dan Solo. Kita tahu bahwa kita harus mengelompokkan dalam kategori risiko. Yang pertama adalah risk kategori, kemudian risiko dan dari sisi kontraktor, kemudian risiko yang dipersepsikan oleh owner, risiko yang dipersepsikan oleh masyarakat, risiko yang dipersepsikan oleh perencana atau desain konsultan, kemudian risiko yang dipersepsikan oleh konsultan supervisi. Misalnya untuk risiko yang bersifat ekonomi atau economic risk, kontraktor merasa bahwa kehilangan biaya untuk melakukan repair apa yang dilakukan oleh subkontraktornya. Itu merupakan sebuah risiko yang harus ditanggung oleh kontraktor. Kemudian adanya pertambahan daripada harga besi untuk beton misalnya ya karena jalan tolnya dilakukan dengan rigid pavement. Kemudian dari sisi masyarakat, bagaimana pembayaran pembebasan lahan misalnya. Kemudian bagaimana kompensasi, bagaimana pergantian biaya hidup, kemudian menurunnya nilai atau harga dari lahan atau rumah yang diinvestasikan untuk mendukung proyek jalan tol. Kemudian bagaimana persepsi daripada konsultan desain dalam hal ini, yaitu adanya keterlambatan pembayaran, adanya perubahan dalam suku bunga, maupun adanya perubahan dalam policy yang dibuat oleh pemerintah. Kemudian bagaimana konsultan supervisi mempersepsikan adanya economic risk ini adalah bagaimana kontraktor dengan cepat dapat menyelesaikan pekerjaannya sesuai apa yang diharapkan oleh kontrak dengan waktu yang lebih cepat yang dilakukan sebelum kontrak berakhir. Nah, persepsi ini tentunya berbeda-beda antara kontraktor, kemudian masyarakat, kemudian adanya konsultan desain, desainer ya, maupun konsultan supervisi. Begitu juga dengan beberapa eh, identifikasi daripada risiko yang lain, misalnya kontrak dan legal risk, ya, bagaimana kontraktor mempersepsikan. Dalam hal ini tidak semua stakeholder memiliki risiko yang sama dalam kategori risiko yang sama. Bisa dilihat bahwa dalam economic risk,
Dari sisi owner, tidak memiliki resiko terhadap economic risk. Dalam sisi kontrak dan legal juga demikian. Konsultan supervisi juga tidak memiliki kepentingan dalam resiko yang bersifat kontrak dan legal. Kemudian bagaimana pada construction risk atau resiko pada saat konstruksi? Di sini kita bisa lihat bahwa seluruh stakeholder memiliki persepsi, memiliki resiko yang harus diantisipasi pada fase dalam pelaksanaan konstruksi atau construction risk. Misalnya oleh kontraktor, adanya pekerjaan yang terlambat, ya, kemudian ada pekerjaan yang gagal, kemudian ada pencurian dan lain-lain. Kemudian untuk owner terhadap land acquisition, ya, pertambahan harga dalam pengadaan, keterlambatan dalam pengadaan dan lain-lain. Kemudian masyarakat juga mengalami resiko dalam hal kekotornya jalan akibat pembangunan proyek, ya. Kemudian kerusakan di area sekitar proyek, kemudian beberapa tembok rumah juga mengalami retak misalnya, dan yang paling penting adalah adanya kecelakaan kendaraan saat proyek berlangsung. Kemudian untuk konsultan supervisi, adanya data sekunder, data primer, kualitas dari personal yang tidak memenuhi standar, dan juga kesulitan akses pada jalan. Kemudian bagi konsultan supervisi, mereka mengalami impor per desain atau desain yang tidak sesuai, kemudian proyek terlambat, kondisi proyek tidak mensupport, konstruksi gagal, dan juga kontraktor tidak bekerja pada yang seharusnya. Nah, hal-hal ini merupakan risiko-risiko yang harus dipetakan dari sisi seluruh stakeholder dalam proyek. Jika kita bisa memetakan risiko-risiko sesuai dengan stakeholder dalam proyek, tentunya dalam mengidentifikasi risiko juga jauh lebih mudah. Kemudian analisis risiko yang akan dilakukan juga lebih tepat sasaran dan nantinya mitigasi risiko juga akan dapat dilakukan dengan baik. Tetapi sebaliknya, jika kita tidak bisa mengidentifikasi, mengkategorisasikan risiko, maka mitigasi risikonya juga akan tidak tepat sasaran dan akhirnya tidak membawa dampak yang baik bagi penanganan risiko yang tadinya bertujuan untuk meningkatkan laba perusahaan, tetapi justru akan menjadikan perusahaan mengalami kerugian akibat salah dalam mengidentifikasi risiko. Di sini sama bagaimana risiko itu dilaksanakan. Dan kemudian tadi kita harus mengkategorikan risk levelnya. Kemudian risk level masing-masing itu dari tinggi ke rendah kita kategorisasikan. Sehingga setelah kita tahu kategorisasi dari risk levelnya, maka kita bisa menghitung bagaimana tingkat resiko serta probabilitas atau keseringan daripada resiko itu terjadi. Nah, ini kira-kira jumlah daripada risiko yang harus diterima oleh kontraktor, owner, masyarakat, kemudian konsultan desain, dan juga konsultan supervisi. Demikian yang bisa saya sampaikan untuk pertemuan kuliah pertama pada hari ini. Sampai bertemu pada perkuliahan selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.